Iya, kedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami dari kelompok 3 akan presentasi. Eh, Sebelum ke presentasi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Yanutri Awaludin. Perkenalkan, nama saya Julaiha. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitria. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajril. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul suplemen dan doping dalam olahraga. Sebelum melanjutkan presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemanfaatan bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Anggi. Baik, sebelum ke materi, di sini saya akan membacakan pendahuluannya tersebut. Pendahuluannya dulu. Dalam dunia olahraga, performa optimal sering menjadi tujuan utama. Suplemen digunakan untuk mendukung performa dan pemulihan. Namun ada batas antara penggunaan suplemen dan doping yang dilarang. Oke, selanjutnya. Apa itu suplemen? Suplemen adalah produk yang mengandung zat gizi seperti vitamin, mineral, hingga protein. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan energi, menjaga daya tahan, dan membantu proses pemulihan setelah latihan berat. Contohnya yang sering kita temui di lapangan adalah whey protein, kreatin, dan multivitamin. Apa itu doping? Berbeda dengan suplemen, doping adalah penggunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan performa secara tidak wajar. Praktik ini dilarang keras oleh organisasi dunia seperti WADA, World Anti-Doping Agency. Beberapa contoh zat yang termasuk doping adalah steroid anabolik, EPO, stimulansia, hingga hormon pertumbuhan. Perbedaan suplemen vs doping. Suplemen legal aman jika sesuai dosisnya, mendukung pemulihan alami. Doping ilegal meningkatkan performa secara artifisial, beresiko tinggi. Catatan beberapa suplemen bisa terkontaminasi zat doping. Dampak negatif doping. 1. Kesalahan gangguan hormon, kerusakan organ, depresi, infertilitas, etika, mencederai sportivitas dan integritas olahraga. Sanksi, larangan bertanding, pencabutan medali, reputasi rusak. Pencegahan doping, edukasi atlet dan pelatih tentang bahaya doping. Gunakan suplemen bersertifikat aman, bebas doping. Konsultasi dengan dokter olahraga atau ahli gizi sebelum konsumsi.
Udah ini. Gi. Gi. Itu Belum, yang Bu. Belum, A. Terus yang udah kesimpulan. Ini langsung sesi tanya jawab. iya langsung aja Wian. Kayaknya tadi bagian noneng langsung dibacain sama Ajril semuanya. Sesi tanya jawab dulu kan. Iya. Baik, mungkin presentasi sudah dicukupkan. Sebelum ditutup, sebelum masuk ke kesimpulan, di sini ada sesi tanya jawab. Sebelumnya izin barangkali ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Yanwar. Siapkan. Oke, pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Pertanyaannya, apa sanksi yang dapat diterima atlet jika terbukti menggunakan doping? Sekian. Siapkan. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi gak? Ada yang mau bertanya lagi gak? Kayaknya nggak ada deh. Tanya, Dek. Dicukupkan saja. Oh, dicukupkan saja, oke. Inilah, Ang. Dek. Hah? Izin bertanya, Dek. Atau Siap. ada deh kayaknya itu. Ada. Sok, siapa tadi itu? Saya Rifki, Bang. Ya, Dek. Siap, Dek. Sok. Tulis, euy. Bagaimana doping mempengaruhi psikologis atlet? Sudah, Dek. Siap. Nuhun Ki. Ada lagi gak? Dek mau bertanya, Dek. Oke. Apa efek memakai doping, Dek? Nuhun. Apa jika kita atau sebagai atlet memakai doping, efeknya? Oke, Ton. Udah ini, euy. Mungkin udah cukup ya untuk ke situ ya jawabnya. Oke. Siap. Gi. Izin menjawab pertanyaan Iksan.
Apa sanksi yang dapat diterima atlet jika terbukti menggunakan doping? Jika atlet terbukti menggunakan doping, mereka dapat menerima sanksi yang berat, antara lain. 1. Diskualifikasi. Atlet dapat didiskualifikasi dari kompetisi yang sedang berlangsung atau dari hasil kompetisi yang telah diikuti. 2. Penarikan medali. Atlet dapat kehilangan medali yang telah diraih jika terbukti menggunakan doping. 3. Larangan berkompetisi. Atlet dapat dilarang berkompetisi dalam jangka waktu tertentu, bahkan bisa sampai seumur hidup. Yang keempat, denda. Atlet dapat didenda dengan jumlah yang besar. 5. Pengembalian hadiah. Atlet dapat diminta pengembalikan hadiah yang telah diterima jika terbukti menggunakan doping. 6. Kerusakan reputasi. Atlet dapat mengalami kerusakan reputasi dan kehilangan sponsor. 7. Penghentian kontrak. Atlet dapat kehilangan kontrak dengan tim atau sponsor jika terbukti menggunakan doping. Sanksi yang diberikan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis doping, tingkat keparahan, dan peraturan yang berlaku di organisasi olahraga yang terkait. Contoh sanksi doping yang pernah diberikan. Lance Armstrong, mantan pembalap sepeda Amerika, didiskualifikasi seumur hidup dan kehilangan 7 gelar juara Tour de France karena menggunakan doping. Yang kedua, Maria Sharapova, pemain tenis Rusia, dilarang berkompetisi selama 2 tahun karena menggunakan doping. Yang terakhir ada Ben Johnson, sprinter Kanada, didiskualifikasi seumur hidup karena menggunakan doping. Perlu diingatkan bahwa doping dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi kesehatan atlet, termasuk kerusakan hati, ginjal, dan jantung, serta dapat menyebabkan kematian. Gimana, cukup ke Iksan? Cukup, Neng, cukup. Berarti paling berat meren ini dibenet seumur hidup ya? Iya. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Sultan. Apa efek samping sebagai atlet menggunakan doping? Efek samping fisik ya, kerusakan hati. Doping dapat menyebabkan kerusakan hati termasuk hepatitis dan gagal hati. 2. Kerusakan ginjal. Doping dapat menyebabkan kerusakan ginjal termasuk gagal ginjal. 3. Kerusakan jantung. Doping dapat menyebabkan kerusakan jantung termasuk serangan jantung dan gagal jantung. 4. Perubahan tekanan darah. Doping dapat menyebabkan perubahan tekanan darah termasuk hipertensi dan hipotensi. 5. Perubahan kadar gula darah. 6. Kerusakan otot. 7. Kerusakan tulang. Efek sampingnya kecemasan dan stres, depresi, agresi, ketergantungan. 5. Delusi. Efek samping lainnya perubahan penampilan, perubahan libido. Yang ketiga, infertilitas. 4. Kematian. Apakah cukup, Sultan? Cukup, Ajril. Ya, terima kasih sudah bertanya ya. Oke, di sini Anggi izin menjawab pertanyaan dari Rifki. Pertanyaannya yaitu, bagaimana doping mempengaruhi psikologis atlet? Doping dapat mempengaruhi psikologis atlet. Ada beberapa. Yang pertama yaitu ketergantungan. Atlet dapat menjadi ketergantungan pada doping untuk meningkatkan performa, sehingga menyebabkan stres dan kecemasan jika tidak dapat menggunakan doping. Yang kedua, ada kecemasan dan stres. Atlet dapat mengalami kecemasan dan stres karena khawatir terdeteksi doping atau tidak dapat memenuhi target. Yang ketiga, ada depresi. Atlet dapat mengalami depresi karena merasa tidak dapat mencapai target tanpa doping, atau karena merasa tidak adil terhadap atlet lain. Yang keempat, ada kerusakan harga diri.
Atlet dapat mengalami kerusakan harga diri karena merasa tidak dapat mencapai kesuksesan tanpa doping. Yang kelima ada isolasi sosial. Atlet dapat menjadi isolasi sosial karena merasa tidak dapat berbagi masalah doping dengan orang lain. Yang terakhir ada kehilangan motivasi. Atlet dapat kehilangan motivasi untuk berlatih dan berkompetisi karena merasa tidak dapat mencapai target tanpa doping. Jadi, doping ini dapat menyebabkan atlet mengalami efek doping, yaitu perasaan euforia dan kepercayaan diri yang berlebihan, tetapi diikuti dengan penurunan motivasi dan kinerja setelah efek doping hilang. Apakah sudah cukup jelas, Rifki? Jelas di Baik, terima kasih, Rifki. Lanjut, Bang Yanwar. Suplemen dapat membantu performa jika digunakan dengan benar. Doping merusak kesehatan dan nilai sportivitas. Jadilah atlet yang sehat, jujur, dan berprestasi secara fair. Mungkin presentasi pada hari ini sudah dicukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang mengenakan. Mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.